Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update guys. Di video update kali ini kita bakal bahas Bitcoin secara full update. Jadi saya pengen tunjukin teman-teman data on-chain sedikit. Ini kebetulan saya cek ya, dapat dari salah satu artikel yang ngebahas tentang hal ini dan saya rasa ini cukup menarik untuk kita sampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman tahu gambaran yang terjadi pada Bitcoin saat ini dan gimana possibility untuk kedepannya. Yang paling penting sih sebetulnya apakah saat-saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita melakukan akumulasi jangka panjang. Oke, jadi kita langsung aja cek. Nanti akan full update-nya ya. Saya akan update di price action juga dari time frame daily dan saya akan sedikit breakdown bagaimana kejadian Bitcoin ya dari top of the market sampai ke bottom of the market dan terakhir kita ngelihat dia udah mulai ada potensi untuk reversal. Nah guys, jadi ini tadi saya update di Twitter ya. Ini ngebahas tentang bagaimana si data on-chain ini menunjukkan sebuah kondisi yang cukup menarik. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada 3 garis ya. Yang pertama itu adalah hitam, itu artinya Bitcoin price. Yang kedua itu realized price, itu yang warna biru. Dan terakhir long term holders realized price. Nah, kalau dilihat berdasarkan data ini historical mengatakan bahwa setiap kali long term holder realized price itu sudah mulai memotong ya dengan si realized price, kita ngelihat harga itu kecenderungan sudah mengakhiri bear market dan gak lama setelahnya kita ngelihat dia cenderung nanjak ya untuk masuk ke fase bull run. Ya ini terjadi beberapa kali di tahun 2012, kemudian di tahun 2000 berapa nih sekitar 17 ya, 2019, 2020 dan terakhir baru banget terjadi ya atau mendekati terjadi sekitar di tahun-tahun ini ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, ketika si garis biru di sini memotong ke atas ya, tidak lama setelah itu kita ngelihat harga cenderung nanjak lumayan signifikan. Ini terjadi beberapa kali dan salah satunya terjadi juga di tahun 2019-2020. Dan kalau melihat progres seperti ini, memang sih sebenarnya nggak heran ya, karena biasanya kita ngelihat memang ketika menjelang halving sendiri, Bitcoin itu memang punya kecenderungan untuk naik ya, untuk dari perspektif jangka panjang atau jangka menengah. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ya, seberapa akurat sih sebenarnya data daripada si Glassnode ini ya untuk bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya saya sedikit breakdown ke teman-teman supaya teman-teman punya clear pictures ya terkait dengan apa yang terjadi pada Bitcoin. Pertama guys, Bitcoin itu punya multi trend line ya. Kalau saya bilang ini adalah trend line yang sangatlah penting untuk progres pergerakan Bitcoin. Dan kalau kita perhatikan ini multi year ya. Ini bertahun-tahun ya, dari 2021 kemudian 2022 dan terakhir baru break itu awal tahun 2023. Jadi ini adalah progres yang kita bisa katakan menunjukkan bahwa bear market itu sebenarnya sudah terlihat setidaknya sepertinya sudah selesai gitu loh ketika break ini terjadi dan bahkan ada proses retestnya dan harga itu langsung nanjak lumayan signifikan. Nah kalau teman-teman recall apa yang terjadi pada bear market sebelumnya, itu triggernya dari the Federal Reserve. Jadi sekitar November 2021 the Fed for the first time mengumumkan adanya quantitative tightening. Jadi mereka berhenti untuk melakukan pembelanjaan bond, kemudian cenderung untuk mengurangi balance sheet-nya mereka dan ada plan untuk naikin suku bunga. Semenjak itu, kita ngelihat Bitcoin mengalami koreksi dari all time high-nya di $69.000 sampai di bagian bottom-nya itu ada sekitaran di 15 ribuan ya. Tepatnya pada saat setelah kejadian FTX di bulan November 2022. Nah, kalau teman-teman aware, ini prosesnya benar-benar terjadi selama 1 tahun pas ya. Jadi begitu the Fed mengatakan dia akan melakukan quantitative tightening, ini terjadi 10 November 2021 kita mencapai top dan bottomnya itu ada di 22 November 2022 ya. Jadi kalau dari atas ke bawah ini total prosesnya lebih kurang adalah 376 hari atau tepat 1 tahun pas lewat sedikit dengan progres penurunan lebih kurang 77,8%. Dan seperti yang kita pernah bahas ya di beberapa video yang cukup lama, sebenarnya kita ngebahas ini tentang cycle daripada Bitcoin, di mana
Rata-rata Bitcoin itu dari top atau all time high-nya sampai ke paling bottom-nya itu koreksinya berlangsung berkisar 80% sampai ya sekitar 80%-an ya. Dan punya tren yang menarik yaitu cenderung turun. Jadi ketika sebelumnya misalkan koreksi 90%, tahun berikutnya dia koreksi 87%, kemudian 84%, dan saat ini total adalah 77,8%. Nah, setidaknya melihat progres ini, kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya bahwa ada potensi bear market itu sudah mulai berakhir. Plus di bulan Januari nih guys ya, apa yang bisa menjadi trigger harga cenderung nanjak adalah pada saat itu publik meyakini the Fed akan berhenti naikin suku bunga, dan bahkan ada narasi bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun di mana kita melihat the Fed melakukan pemangkasan suku bunga. Dan ternyata dengan statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell terjadi pada bulan Maret menyebabkan harga kembali terkoreksi lagi, dan setelah itu setelah ada tragedi ya yang terjadi pada perbankan, kita ngelihat harga cenderung nanjak, dan saat ini kita bisa katakan bahwa ya bisa terlihat cukup clear ya di layar kita bahwa saat ini posisi Bitcoin setidaknya based on trend line aja ini sudah mengkonfirmasi satu buah pergerakan yang sangat penting untuk kedepannya, yaitu the end of bear market. Ya, jadi ada potensi ini adalah bottom daripada bear market kali ini, dan itu berakhir setelah 1 tahun sesuai dengan cycle so far. Dan kalau misalnya mengikuti cycle, berarti seharusnya kita sekarang sedang masuk fase winter. Dan saya pikir ya teman-teman sekalian, kalau misalnya kita sedikit zoom out biar teman-teman punya gambaran, ada 2 key area yang menjadi level paling penting untuk Bitcoin, dan ini tentunya memiliki pengaruh sangat signifikan ya, yaitu di kisaran $30.000, dan saat ini kalau misalkan kita perhatikan di bawahnya adalah $25.000. Jadi sebetulnya ada potensi untuk Bitcoin hanya bergerak sideways saja di antara range ini, dan ini dibutuhkan memang untuk Bitcoin membangun fondasi dan mempersiapkan harga bawah, atau kita bisa bilang adalah key supportnya untuk next bull run. Jadi kejadian ini more or less mirip dengan sekitar beberapa waktu yang lalu ya. Kalau kita lihat ini di 2020 ya, harga kemudian tersideways dan mengalami rebound sangat signifikan. Barulah setelah itu kita melihat harga masuk ke dalam fase bull run-nya dia. Nah, begitupun di sini teman-teman sekalian ya, ini terjadi ya hal yang serupa ketika kita ngelihat harga telah mencapai bottom of the bear market, kemudian kita ngelihat ada rally terjadi, namun setelahnya mengalami fase koreksi, tapi mengalami fase yang namanya sideways terlebih dahulu ya, berlangsung dari 2 April sampai dengan 3 Mei 2019. Jadi lebih kurangnya hampir 1 bulan kita melihat itu terjadi ya. Kemudian pada progres-progres sebelumnya ya sebenarnya kalau saya pikir datanya mungkin nggak terlalu valid seperti yang saat ini ya, karena kita ngelihat volatilitas pasar itu sudah jauh berbeda dan market cap-nya pun sudah jauh berbeda, di mana saat ini ada institusi dengan big investor dan juga hedge fund yang ikut bertransaksi di Bitcoin. Jadi sedikit berbeda dengan situasi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi prosesnya mungkin bisa lebih panjang kali ini, mengingat ada keterlibatan uang-uang dari para institusi yang mana mereka tentunya memperhatikan fundamental secara the Fed ya dan kawan-kawan. Karena kita tahu sekarang US economy ini biar gimana pun ya teman-teman menjadi trigger utama dari penggerak harga secara masif ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, fakta ya sudah dibuktikan secara nyata bahwa Bitcoin mengalami bear market 1 tahun ya, selama 1 tahun tepat atau bertepatan dengan sentimen yang diciptakan oleh the Fed, di mana the Fed di sini bisa dibilang ya memegang mungkin tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada Bitcoin sepanjang tahun 2022. Terlepas dari sentimen-sentimennya ya, dari kasus Celsius Network, kemudian kasusnya si Michael Saylor juga pada saat itu ya sempat dimention ya soal area atau level likuidasi mereka, dan pada akhirnya kita bisa survive dari sana. Dan terakhir ada trigger FTX yang menjadi bencana paling besar untuk Bitcoin, but after that kita ngelihat market cenderung recovery ya. Jadi saat ini saya nggak ngelihat ada satu faktor paling signifikan yang bisa menyebabkan harga lebih rendah lagi daripada level terendah sebelumnya di 16.000, 15.000. Atau jika saya salah, mungkin salah satu trigger paling besarnya adalah Binance ya, yang mengalami masalah terhadap
ya kita nggak tahu ya teman-teman ya, namanya Chang Peng Chow itu kan ya dia juga manusia ya, bisa ya istilahnya kita bilang tidak luput dari kesalahan. Tapi ya harapan kita tentunya adalah menyaksikan Binance ini bisa survive, bertahan melewati winter, dan pada akhirnya menjadi salah satu exchange yang memfasilitasi untuk para trader atau investor ya kita bilang ya, untuk market crypto maupun Bitcoin. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat based on price action aja, sebenarnya teman-teman udah bisa menilai ya apa yang terjadi pada Bitcoin. 25.000 itu memang menjadi salah satu key level support kita, dan 30.000 ini menjadi area key resistance kita. Dan kita belum kemana-mana ya so far dari level tersebut. Dan mungkin ini sedikit tambahan untuk teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat nih dari bottom ke top ya, proses koreksi yang terjadi pada Bitcoin ini kalau kita lihat history, itu koreksinya berlangsung sampai Fibonacci 61,8% sebelum akhirnya kita melihat dia rally kembali. Lalu from the bottom ya, dari level ini ke top di level ini, kita lihat juga teman-teman ya bagaimana proses koreksinya ternyata ya kembali lagi sampai ke level Fibonacci 50%, 61,8% sebelum akhirnya kita melihat dia rally kembali. Nah, kalau misalnya kita melihat pergerakan saat ini dan seandainya kita gunakan metode analisis yang sama ya, sederhana aja, kita ngelihat ada area confluence itu di kisaran level 25.000 sampai 24.600, di mana ini merupakan level Fibonacci 50%. Jadi sama lebih kurangnya dengan proses yang terjadi pada pergerakan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat proses saat ini bisa dibilang adalah bagian dari koreksinya, saya nggak ada masalah sama sekali ya, karena saya memang bisa dibilang butuhlah harga yang bisa dibilang harga bagus untuk kita melakukan akumulasi kembali. Ya, jadi bukan berarti kita nggak beli pada pergerakan sebelumnya ataupun di sini ya. Every dip yang dikasih ke kita ini adalah kesempatan untuk kita melakukan akumulasi, karena berdasarkan data apa yang ditunjukkan dan berdasarkan apa yang kita lihat berdasarkan price action maupun fundamentalnya secara tidak langsung itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa ini ada potensi loh akhir dari bear market. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ini adalah timing yang tepat untuk cut loss ya, mungkin buat kalian yang udah pernah nyangkut ya, di mana posisi kalian beli mungkin di harga tengah-tengah dan sekarang kembali lagi ke harga kalian, terus kalian putuskan untuk cut loss, guys, sabar dulu sedikit. Kita udah ngelewatin 1 tahun penuh bear market dan memasuki 2023 awal, kita udah ngelihat reaksi dari para bigger players dan para whales menunjukkan bahwa Bitcoin ini saat ini ya, terlepas dari apa itu Mt. Gox, apa itu Silk Road ya, di mana US menyita Bitcoin dan lain sebagainya, I think gak ada efek sama sekali ya untuk progres pergerakan saat ini. Dan sejauh mata memandang, saya nggak ngelihat hal lain selain bullish itu tercipta pada time frame daily atau terbentuk ya, atau bisa dibilang ya apa ya, mungkin bahasa yang lebih tepat ya, saya nggak bilang pasti by the way teman-teman, tapi kita ngelihat ya, kita tahu di sini tidak ada yang pasti, tapi setidaknya kita melihat bahwa ada potensi market sudah mencapai bottomnya, dan saat ini kita sudah masuk ke transisi di mana kita ngelihat higher high, higher low terbentuk pada time frame daily, dan saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah proses untuk mencari higher low-nya ya. Kalau kita lihat berdasarkan indicator ya, ini salah satu indicator yang saya gunakan so far, exponential moving average 8 dan 21 di sini menunjukkan bahwa harga itu mengalami rejection tepat di EMA 8. Dan kalau misalnya kita zoom in lagi teman-teman sekalian, ini adalah trendline yang bisa dibilang cukup penting ya untuk Bitcoin ya, terlepas dari apakah di sini membentuk head and shoulders atau mungkin ada teman-teman juga yang bilang bahwa ini potensi membentuk broadening wedge ya, banyak banget sebenarnya. Tapi pada intinya teman-teman sekalian, ini adalah level yang cukup penting perlu dipertahankan oleh Bitcoin kalau misalkan kita mau menginvalidasi koreksi lebih jauh. Tapi seandainya secara price action kita lihat bahwa rejection dari 27.200 di sini bisa memberikan pengaruh pada Bitcoin untuk masuk ke dalam fase koreksinya, maka saya nggak ada masalah juga ya. Kita juga udah coba untuk proyeksikan kira-kira di manakah area bawahnya, dan secara price action, technical, semua sebetulnya cukup clear ya, bahwa kita ada potensi untuk bisa testing ke level tersebut. Dan terlepas dari itu semua, seperti yang saya sampaikan di video update sebelumnya, there's a possibility of Bitcoin forming semacam descending channel ya. Kita ngelihat di sini mungkin dia membentuk semacam descending channel atau mungkin dia membentuk semacam falling wedge ya.
terlepas dari kondisi ini ya tetaplah kita harus antisipasi terhadap potensi penurunan lanjutan. Makanya kalau kita lihat di time frame hourly-nya, sejauh ini sih teman-teman sekalian, tadinya kita ngelihat di sini terbentuk sebuah trendline ya, dan tampaknya trendline tersebut berhasil di break. Cuman kabar baiknya konsolidasi yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu kemarin itu menciptakan area demand yang cukup strong, dan sejauh ini kita belum break dari level tersebut. Jadi kalau misalkan breakdown terjadi, maka secara short term ada potensi untuk harga terkoreksi lebih jauh. Tapi kalau misalkan level tersebut atau demand areanya belum berhasil di break, guys, if you guys aware ya, there's a possibility of Bitcoin moving in the falling wedge. Dan pada akhirnya ini malah jadi sebuah setup menarik untuk melihat Bitcoin rebound kembali ya. Dan pada beberapa altcoins sebetulnya ini merupakan opportunity, karena seperti contohnya ya, ini mungkin kalau teman-teman agree nanti kita bisa bahas di Conflux ya di video update berikutnya. Karena sementara ini Conflux menunjukkan pergerakan yang lebih bullish dibandingkan Bitcoin. Ya, nggak cuma Conflux, tapi Aptos juga memberikan peluang yang lebih kurang sama menariknya untuk Bitcoin, sama menariknya untuk ditradingkan. Jadi ya silakan teman-teman pilih sendiri mana yang lebih prefer ya untuk kita bahas di next altcoins update. Yang pasti untuk Bitcoin overall, perhatikan bagaimana proses yang terbentuk di time frame hourly, kemudian untuk daily pun menunjukkan bahwa kita sudah mulai memasuki fase koreksinya. Jadi jangan panik guys, ini hanyalah sekedar dip untuk kita melakukan akumulasi kembali dan start DCA lagi. Oke? So I think that's it everybody. Thank you so much guys yang udah nonton video ini sampai selesai. If you guys like this video, dan kalau kalian nonton video ini sampai selesai, berarti saya tahu kalian sangat mengapresiasi. Dan please guys, type di kolom komen 1,5% ya. Itu penting banget ya. Kenapa saya minta 1,5%? Angkanya aneh karena kembali lagi teman-teman, nggak semua orang nonton video ini sampai selesai. Biasanya nonton sampai selesai berarti menyerap semua informasi yang saya berikan, dan sekiranya bisa bermanfaat buat entah itu trading plan teman-teman, atau trading strategy teman-teman, atau referensi juga dalam analisis teman-teman. So, I think that's it everybody. Thank you very much for watching. God bless semuanya dan semoga bermanfaat. Thank you so much guys. I'll see you guys again in the next update. Cheers and have a nice day.